Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Hari ini kita masih belajar tentang hakikat sains, pengukuran dan metode ilmiah. Bagian yang kelima yaitu pelaporan hasil percobaan. Pada pembahasan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah pelajar dapat menyajikan data percobaan dalam bentuk tabel dan grafik, serta menulis kesimpulan dari suatu percobaan. Baik, kita bahas yang pertama, penyajian data percobaan. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, salah satunya adalah disajikan bentuk tabel yang dilengkapi dengan besaran dan satuan. Hasil pengukuran ini sering disebut sebagai data percobaan. Dalam menyajikan tabel hasil percobaan, variabel bebas dituliskan pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom sebelah kanan. Masing-masing perlu dilengkapi dengan satuan yang dituliskan dalam kurung setelah besaran yang diukur. Kita lihat ya contoh tabel data pengukuran dalam percobaan menyelidiki suhu teh setelah didiamkan beberapa saat. Ini dia datanya. Jadi ini adalah variabel bebasnya dituliskan dalam kolom sebelah kiri dan variabel terikatnya dituliskan dalam kolom sebelah kanan. Kemudian masing-masing dituliskan satuannya. Nah, ini lamanya waktu dalam menit, kemudian suhu tehnya yang diukur dalam satuan derajat Celcius. Dan jika menggunakan angka desimal, maka di belakang koma angka desimal ini jumlahnya harus sama. Jadi maksudnya misalkan ini satu angka di belakang koma, maka satu semua. Kalau dua angka di belakang koma 60,00, maka semuanya dua angka di belakang koma semua. Jadi harus seimbang atau sama ya. Data percobaan haruslah bisa menjawab tujuan percobaan yang telah kita tetapkan dalam perancangan percobaan tersebut. Dengan kata lain, menyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan ini lebih mudah terbaca jika menyajikan data percobaan dalam bentuk grafik. Dengan adanya grafik, maka terbaca pola hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan tersebut. Hasil percobaan pun lebih mudah disimpulkan. Grafik dapat dibuat dalam bentuk grafik batang atau grafik garis. Ini dia contoh grafik batang. Dalam setiap pembuatan grafik harus dituliskan judulnya ya. Ini contohnya judulnya, jumlah denyut nadi selama 60 detik. Dan variabel bebasnya biasanya ditulis dalam sumbu X atau mendatar. Nih, Bagus, Lela, Sandi, Winda ini adalah variabel bebas. Dan variabel terikatnya ditulis tegak ya, atau yang vertikal ini adalah variabel terikat. Dan dalam pembuatan garis-garis ini ya, itu skala rentangnya harus sama ya, jangan sampai beda, nanti harus tidak akurat grafiknya. Dan ini contoh grafik garis untuk data percobaan suhu T pada waktu yang berbeda ya. Jadi setiap kalian membuat grafik garis maka harus diberikan judul ya, judulnya suhu T terhadap waktu didiamkan, dan ini adalah variabel terikatnya, kalian tempatkan di sumbu Y atau yang tegak ya, dan ini variabel bebasnya ditulis dalam sumbu X atau yang mendatar. Yang kedua, menarik kesimpulan. Setelah menyajikan data, tentunya kita perlu menyimpulkan
menunjukkan hasil percobaan kita. Inilah bagian akhir dari suatu penelitian, yaitu menulis kesimpulan dari data percobaan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat pada grafik hasil percobaan. Di bagian ini atau di kesimpulan ini, kalian juga perlu menyatakan apakah hasil percobaan kalian sesuai dengan hipotesis yang telah kalian tulis sebelumnya atau tidak. Jika sesuai, maka bisa dikatakan hipotesis kalian diterima. Jika tidak sesuai, maka hipotesis kalian ditolak. Hipotesis tidak selamanya sesuai dengan hasil akhir percobaan, dan hal itu wajar saja, asalkan kalian memberikan alasan dari segi teori ilmiah. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat kesimpulan pada grafik garis. Ini dia grafik garisnya. Kesimpulannya, dari grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu T mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Hal ini sesuai dengan hipotesis saya. Penurunan suhu yang terjadi tidak selalu sama, yaitu antara 2-3 derajat Celcius setiap 2 menitnya. Perbedaan suhu sebesar 2 derajat Celcius terjadi antara menit ke-0 ke menit ke-2, menit ke-4 ke menit ke-6, dan menit ke-6 ke menit ke-8. Hanya antara menit kedua dan menit ketiga yang penurunan suhu sebesar 3 derajat Celcius. Penurunan suhu terjadi karena adanya perpindahan panas dari dalam cangkir teh ke lingkungan sekitarnya agar terjadi keseimbangan suhu antara suhu di dalam cangkir dengan suhu di sekeliling yang sesuai dengan asas Planck. Jadi pada kesimpulan kita harus mengkaitkan dengan teori yang ada. Di sini teorinya adalah asas Planck. 3. Melaporkan hasil percobaan secara lengkap. Suatu penelitian perlu dilaporkan secara lengkap agar percobaan tersebut dapat diulangi oleh peneliti sains lainnya. Laporan ini terdiri atas rancangan dan hasil percobaan. Bagian-bagian dari suatu laporan percobaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan percobaan dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, contoh dalam bentuk pernyataan, menyelidiki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau dalam bentuk pertanyaan, misalnya bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, hipotesis. Hipotesis merupakan suatu perkiraan hasil percobaan berdasarkan variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis ini harus disertai dengan alasan secara saintifik atau ilmiah. Yang ketiga, variabel. Variabel terdiri atas variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol, dan ini harus dijelaskan secara terperinci. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas merupakan faktor atau hal yang kalian uji. Yang kedua, variabel terikat, yaitu faktor yang kalian ukur sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Dan yang ketiga, variabel kontrol merupakan faktor-faktor lain yang minimal 3 yang harus dipertahankan sama supaya eksperimen hanya menguji satu variabel saja. Yang keempat, alat dan bahan. Tuliskan semua alat-alat atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam percobaan, disertai dengan jumlah alat atau bahan dan ukuran alat yang diperlukan. Yang kelima, prosedur. Di dalam prosedur ini, langkah-langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah percobaan secara berurutan. Yang kedua, sebutkan apa data yang akan diukur atau diamati.
dan bagaimana kalian akan mengukur atau mengamati faktor tersebut. Yang ketiga, jelaskan bagaimana kalian mempertahankan setiap faktor dalam variabel kontrol supaya percobaan kalian fair. Yang keenam, pengumpulan dan pengolahan data percobaan. Dalam pengumpulan dan pengolahan data percobaan yang harus dilakukan, yang pertama adalah catatlah data percobaan dalam bentuk tabel supaya mudah dibaca. Yang kedua, tulis pula judul dan satuan pengukuran. Jadi tabelnya harus diberikan judul dan besaran yang diukur harus dituliskan satuan pengukurannya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, pada kesimpulan ini nyatakanlah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan didukung oleh data-data percobaan. Dan yang kedua, pada kesimpulan ini bandingkanlah kesimpulan kalian dengan teori sains yang telah kalian pelajari. Demikian penjelasan bagaimana membuat laporan suatu percobaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.